Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nita Fitria Ulfa dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang zaman peradaban Hindu di India dan kerajaan-kerajaan Hindu di kawasan Asia Selatan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang munculnya agama Hindu di India. Agama Hindu ini muncul bersamaan dengan kedatangan bangsa Arya di India, yang pada saat itu terletak di Mohenjo-daro dan Harappa. Nah, suku asli India adalah suku Dravida. Suku Dravida ini sedikit demi sedikit tergusur oleh kedatangan bangsa Arya dari Asia Barat. Untuk membedakan bangsa Arya dan bangsa Dravida, kita bisa melihat ciri-cirinya, yaitu bangsa Arya ini memiliki kulit yang putih dan badannya tinggi serta hidungnya itu mancung, sedangkan bangsa Dravida berkulit gelap dan hidungnya pesek. Sebelum secara resmi agama Hindu ini berkembang di India, telah terjadi kontak antara suku Dravida dan suku Arya. Tetapi pada saat itu bangsa Dravida lebih memilih 3 opsi, yaitu kelompok pertama yaitu mereka yang menolak kedatangan bangsa Arya dan memilih untuk melawannya sampai kalah. Kelompok yang kedua yaitu mereka yang kemudian memilih untuk menyingkir ke wilayah lain, yaitu Deccan dan Bihar. Kelompok yang ketiga yaitu mereka yang melakukan pencampuran dengan ras Arya dan selanjutnya melahirkan budaya baru di India. Nah, kedatangan bangsa Arya di India ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Seperti seiring pencampuran antara ras Arya dan ras Dravida ini, yang sering disebut dengan Indo-Arya, melahirkan berbagai budaya seperti bahasa Sanskerta, upacara keagamaan, dan hal-hal sakral lainnya. Nah, selain itu, kemunculan dan berkembangnya agama Hindu yang menjadi agama terbesar di India sampai sekarang. Namun, terdapat juga pengaruh dari agama Hindu ini, yaitu eksistensi kasta atau pembagian kasta di India yang merupakan bentuk nyata dan tidak terhapus di India hingga sampai saat ini. Kasta sendiri adalah tingkatan yang digunakan dalam budaya agama Hindu pada masa silam untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan kelas sosialnya. Nah, kasta tertingginya yaitu Brahmana. Brahmana ini sebagai pelambang mulut. Nah, kasta tertinggi ini tetap dipegang oleh bangsa Arya sendiri, yakni golongan pendeta. Mereka dihormati sebagai penasehat raja. Di bawah Brahmana yaitu Ksatria. Nah, Ksatria ini berlambang tangan, yaitu golongan Ningrat atau bangsawan dan prajurit. Golongan ini menjalankan pemerintahan. Nah, di bawah Ksatria yaitu Waisya atau berlambang paha, yakni golongan petani, pengusaha, dan pedagang. Nah, di bawahnya lagi yaitu Sudra atau berlambang kaki. Nah, ini terdiri dari orang-orang Dravida yang terdapat dalam masyarakat. Terdapat lagi kasta yang lebih rendah yaitu Parya. Nah, Parya ini adalah golongan yang ditempatkan sebagai hamba sahaya. Selanjutnya kita masuk ke kerajaan Hindu yang ada di Asia Selatan. Nah, kerajaan yang pertama yaitu kerajaan Maurya. Nah, raja pertamanya yaitu Chandragupta Maurya. Ibu kota kerajaan ini adalah Pataliputra. Dalam waktu singkat, kekuasaan Maurya sudah dibentang dari Kashmir Barat hingga daerah lembah sungai Gangga di timur. Nah, pada pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh Asoka.
Di bawah pimpinan Raja Asoka, kerajaan ini mengalami zaman yang gemilang. Namun, setelah ia menyaksikan korban dan bencana yang sangat besar di Kalingga, ia menjadi terharu dan menyesal. Sejak saat itu, ia tidak lagi melakukan peperangan dan lebih mencita-citakan perdamaian serta kebahagiaan bagi umat manusia. Nah, selanjutnya yaitu Kerajaan Gupta. Nah, rajanya yaitu Chandragupta I yang membangun kerajaan ini yang berpusat di Sungai Gangga. Nah, pada zaman Gupta adalah dalam sejarah India dipandang sebagai zaman yang paling gemilang atau disebut juga zaman keemasan. Nah, puncak keemasan dari kerajaan Gupta ini dicapai pada masa pemerintahan Raja Samudragupta, yaitu anak Chandragupta I. Seluruh lembah Gangga dan Sindhu ditaklukkannya serta India Selatan juga dikuasainya. Ia memilih kota Ayodhya sebagai ibu kota kerajaannya. Nah, setelah Samudragupta mati, kerajaan ini dipimpin oleh Chandragupta II. Pada masa ini, kerajaan makmur dan sejahtera. Selanjutnya yaitu Kerajaan Andhra. Kerajaan Andhra ini didiami oleh bangsa Dravida, letaknya di pantai Teluk Benggala di antara muara sungai Godavari dan Krishna. Nah, selama Raja-Raja Andhra memerintah, agama Brahma dan Buddha keduanya mendapat penghargaan yang sama. Nah, selanjutnya yaitu Kerajaan Magadha. Pada masa Kerajaan Magadha, terdapat beberapa dinasti yang bergiliran memegang kepemimpinan di India, yaitu pertama yaitu dinasti Sisunaga, merupakan dinasti pertama yang memegang tampuk kepemimpinan di Kerajaan Magadha. Dinasti ini setidaknya pernah dipimpin oleh 9 raja. Kedua yaitu dinasti Nanda. Nah, pada masa dinasti ini banyak sekali ketidakstabilan pada pemerintahannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya raja yang berkuasa dalam kurun waktu yang kurang dari 1 abad. Sehingga pada akhirnya dinasti ini berhasil dikudeta oleh Chandragupta dari Maurya, yang kemudian mendirikan dinasti baru yaitu dinasti Maurya. Nah, selanjutnya yaitu dinasti Maurya. Pada masa dinasti Maurya merupakan dinasti yang mampu membawa India pada masa kejayaannya. Nah, pada dinasti ini Chandragupta naik tahta dari hasil kudeta yang dia pimpin dari kekuasaan dinasti Nanda. Nah, hal yang penting yang harus kita catat pada masa Chandragupta adalah persinggungan India dengan bangsa asing, yaitu tepatnya Kekaisaran Macedonia. Itulah penjelasan tentang zaman peradaban Hindu di India dan kerajaan-kerajaan yang berkuasa di Asia Selatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.